Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita kali ini dengan statement yang berbeda. Tentunya kita mengalami beberapa proses pembelajaran di tengah pandemik ini ya. Kita bertemu walaupun tidak di kelas, walaupun tidak bertatap muka. Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kita dipertemukan dalam media virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita untuk bersemangat menuntut ilmu. Sebelum mempelajari lebih lanjut, sebelum kita masuk pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Dengan harapan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa terapkan, dan semoga pandemik ini segera berlalu dan semoga kita bisa berkumpul kembali di sekolah dan masuk pelajaran seperti biasa. Al-Hadiniyah Bisyiril Fatihah. Nah, Bapak kali ini membawa buku paket ya. Ini buku paket kalian. Memang tidak sama dengan yang ada di gambar, tapi ini adalah buku paket kalian. Kalian bisa buka di buku paket kalian itu halaman 4. Ya, kalian bisa buka di buku paket kalian dengan mengikuti siaran dari Bapak ini, siaran dari saya. Kalian juga bisa membuka buku paket kalian halaman 4. Di situ kita mempelajari Asmaul Husna. Ya. Di bab 1 ini kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah. Tapi tentunya tidak semua jumlah Asmaul Husna kita pelajari, hanya 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Seperti halnya di buku paket kalian, kita menemukan di sini Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami, Al-Bashir beserta hikmah yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Silakan kalian baca dengan seksama ya. Sudah, kita masuk berikutnya. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik bagi Allah. Tentunya jumlah Asmaul Husna sudah kalian tahu ya, Jumlahnya ada 99, 100 kurang 1. Kita bahas paling pertama adalah beriman. Beriman secara bahasa adalah percaya. Percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya. Allahu a'lam, yang penting satu, kita percaya dan yakin bahwa memang benar-benar ada ya. Terus setelah istilah apa iman itu? Setelah kita belajar lebih jauh, ternyata iman itu bukan hanya percaya, tapi diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti itu iman. Kita tidak bisa dikatakan orang beriman kalau hanya sekedar perbuatan tidak ikut mendukung. Kalau hanya hati kita tapi perbuatan kita tidak mendukung. Tapi harus dengan perbuatan kita juga harus mendukung. Beriman bagaimana nanti kita berbuat, kita ada season berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan Asmaul Husna berikutnya. Beriman itu orang yang selalu taat ya tentunya ya. Walaupun dia dalam kondisi apapun mengusahakan tetap selalu taat kepada Allah. Ini arti Asmaul Husna. Kalian bisa baca sendiri ya. Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Bahwa Allah itu maha mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Allah itu akan mengetahui segalanya. Berbeda dengan manusia. Ya, pengetahuan manusia terbatas.
Yang kedua yang kita pelajari adalah al-khabir, artinya maha meneliti. Allah itu sangat teliti sekali. Tidak berbeda juga dengan kita manusia. Kita sekadang masih istilahnya itu apa ya? Repoh ya, masih ada kendala-kendala, kita kurang teliti, banyak kesalahan ya. Seperti itu. As-Sami yaitu maha mendengar. Allah mendengar setiap detak jantung kita, setiap bisikan hati kita. Allah selalu mendengar apapun yang ada dalam diri kita. Makanya tidak ada satu hal sekecil apapun yang mampu kita sembunyikan dari Allah. Tidak ada. Semua gerak-gerik kita selalu dipantau. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Berikutnya adalah al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Jadi dari komponen ini bisa kita melihat dari maha mengetahui, maha meneliti, dari maha mendengar dan maha melihat bahwa semua yang akan kita kerjakan nanti Allah itu sudah tahu. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri di buku tadi yang Bapak sebutkan, halaman 4 ya. Dimulai dari halaman 4, halaman 5, dan halaman 7, 6, 7 ya, sampai di situ ya bisa kalian lihat dengan beberapa keterangan dalilnya. Bisa kita baca bersama nanti setelah ada season bertemu tatap muka dengan era pandemik ini kalau sudah berlalu ya. Nah, berikutnya beriman kepada Asmaul Husna yang kita pelajari pada saat ini. Hikmahnya itu apa? Ya, hikmah yang kita pelajari yang pertama, beriman kepada Asmaul Husna tentunya setelah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada hikmah yang akan kita capai, ada hikmah yang akan kita dapatkan, ada manfaat di situ. Ketika kita menanam benih kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan itu pula. Yang pertama adalah percaya diri. Bagaimana kita termotivasi, bagaimana kita bisa percaya diri dalam melakukan tindakan, tentunya tindakan yang positif, ya, tindakan yang baik. Yang B, tekun dan bekerja keras. Tekun dan bekerja keras ini sangat dianjurkan sekali di dalam kita sebagai muslim. Ya, tekun dan bekerja keras, teliti, jujur, berhati-hati dalam berkata, menjaga penglihatan dan pandangan, berprasangka baik. Berprasangka baik di sini adalah husnudon. Kita bagaimana berprasangka baik itu ada 3 hal, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada diri kita, berprasangka baik kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, tentunya di dalam hal-hal ini, di dalam 7 kriteria hal ini, pasti kalian banyak pertanyaan sebenarnya. Namun karena keterbatasan kita untuk tidak bisa bertatap muka, ya silakan catat pertanyaan kalian. Bisa nanti ajukan ke Bapak melalui WA misalnya, melalui telepon misalnya, silakan. Setiap pertanyaan kalian, insya Allah Bapak akan jawab dengan sebenar mungkin dan sesuai dengan apa yang kalian tanya. Berikutnya ya. Nah, ini semuanya tercover di buku paket sebenarnya ya. Ini yang saya masukkan semuanya ada di buku paket. Tidak menyimpang dari yang buku paket ini. Mari kita baca bersama-sama. Hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami dan Al-Bashir. Mendorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sangat jelas. Itu sangat dasar juga ya. Mendorong kita untuk berbuat baik dan menjauhi perintah Allah. Kalau saya ucapkan dengan lisan mudah, namun prakteknya susah ya. Kita belajar. Kita belajar bagaimana kita bisa mampu berbuat baik, bisa mampu menjauhkan dari hal-hal yang Allah larang di situ. Di mana kita tahu Allah larang di situ? Di Al-Qur'an tentunya, ya. Terus berikutnya memperoleh pertolongan Allah. Insya Allah kalau kita sudah berbuat baik, Allah akan memberikan jalan-jalannya menuju kebaikan pula. Memperoleh ketenangan dan ketentraman, masuk orang yang tidak merugi, ikhlas beramal, tidak mudah putus asa. Ya, dari semua ini mungkin bisa kita tafsiri bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, orang yang bermanfaat bagi orang lain tentunya akan
mempermudah kita untuk mencapai ridha